Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Pertumbuhan adalah perubahan fisik dan peningkatan ukuran, sedangkan pertumbuhan juga dapat diukur secara kuantitatif. Dan perkembangan adalah peningkatan kompleksitas fungsi dan kemajuan keterampilan yang dimiliki individu untuk beradaptasi dengan lingkungan. Baiklah, selanjutnya adalah hakikat pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Hakikat pertumbuhan adalah proses perubahan psikologi yang bersifat progresif dan kontinu, berlangsung dalam periode tertentu. Contohnya adalah bertambahnya berat badan, tinggi badan, lingkar tubuh menjadi lebih besar, dan organ tubuh menjadi lebih sempurna. Sedangkan perkembangan adalah sebagai suatu proses yang bersifat progresif dan menyebabkan tercapainya kemampuan dan karakteristik psikis yang baru. Perkembangan dapat dicapai karena adanya proses belajar, dan proses belajar hanyalah mungkin berhasil bila jika ada kematangan. Contoh perkembangan: berkembangnya intelek dan daya pikir seseorang yang sejalan dengan pertumbuhan syaraf otaknya, perkembangan kemampuan berbahasa. Perkembangan juga berkaitan erat dengan pertumbuhan. Berkat adanya pertumbuhan, maka pada saatnya anak akan mencapai kematangan. Perbedaan antara pertumbuhan dan kematangan: pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan biologis yang bersifat kuantitatif, seperti bertambah panjang ukuran tungkai, bertambah lebarnya lingkar kepala, bertambah beratnya tubuh, dan semakin sempurnanya ukuran tulang dan jaringan syaraf. Sedangkan kematangan menunjukkan perubahan biologis yang bersifat kualitatif. Akan tetapi, perubahan kualitatif itu sulit untuk diamati dan diukur. Selanjutnya yaitu proses pengembangan pada anak. Di dalam perkembangan pada anak itu ada 3, yaitu perkembangan secara fisik, perkembangan secara emosional, dan perkembangan secara bahasa. Yang pertama, saya akan jelaskan perkembangan secara fisik. Perkembangan fisik anak usia ini berfokus pada pertambahan berat, tinggi, otak, serta keterampilan motorik kasar dan halus. Motorik kasar bisa berupa kemampuan anak untuk bergerak, melompat, ataupun berlari. Ini utamanya terjadi pada anak usia 4-5 tahun yang kian bertambah kekuatannya seiring usia. Yang kedua adalah perkembangan secara emosional. Perkembangan pada anak usia dini sebetulnya telah dimulai sejak bayi dilahirkan. Misalnya, secara emosional, bayi mulai menghentakkan kaki ketika merasa tenang, melempar barang ketika marah, dan sebagainya. Kemudian, seiring perkembangan usia dan kedekatan bayi dengan orang dewasa akan menjadikan mereka semakin siap menghadapi sosialnya. Dan yang ketiga adalah perkembangan secara bahasa. Pada masa persekolahan, perkembangan bahasa anak mulai berkembang pesat. Bahasa bisa dia dapatkan dari pengalaman dirinya ataupun lingkungannya. Dalam perkembangan manusia, terdapat hukum-hukum yang diperoleh melalui penelitian, kajian teori, dan praktek. Carol Gershicki 1995 mengemukakan bahwa dalam perkembangan terdapat urutan yang dapat diramalkan. Perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. Dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal. Perkembangan itu maju berkelanjutan dan semua aspek-aspeknya merupakan kesatuan yang saling mengikuti. Menurut Satter dan Lee 1973, terdapat 10 prinsip dalam pertumbuhan. Aspek-aspeknya berhubungan sangat erat. Pertumbuhan mencakup hal-hal kuantitatif dan kualitatif. Pertumbuhan adalah proses yang berkesinambungan dan terjadi secara teratur.
pertumbuhan dan perkembangan terdapat keteraturan arah. Tempo pertumbuhan tiap anak tidak sama. Selanjutnya, pengaruh berbagai faktor dalam perkembangan manusia. Pada saat studi tentang anak bertambah maju, para ahli psikologis dan filsafat telah mengembangkan berbagai teori tentang hakikat perkembangan dan pengaruh. Teori tersebut yang mempertimbangkan bagaimana anak berkembang dan belajar. Setiap teori menggunakan cara pendekatan yang berbeda. Pengaruh terhadap perkembangan manusia dapat ditelusuri melalui perkajian terhadap teori-teori perkembangan anak. Teori yang pertama yaitu teori kematangan, yang kedua yaitu teori perkembangan kognitif atau konstruktivisme. Yang pertama, teori kematangan. Observasi awal terhadap anak yang dilakukan untuk memahami perkembangannya dipimpin oleh George Stanley Hall yang menulis artikel berjudul The Context of Children's Minds 1883. Observasi selanjutnya dilakukan oleh Arnold Gesell, murid Stanley Hall, seorang doktor. Gesell mengumpulkan data untuk mengungkapkan pengaruh kematangan pada perkembangan dan belajar anak. Menurut Gesell, keterampilan berjalan, berbicara, dan belajar membaca terjadi sebagai akibat perkembangan biologis anak. Kesiapan biologis merupakan faktor dominan dalam kemampuan anak untuk belajar. Dalam praktik, pendidikan dapat diketahui bahwa pada usia tertentu sebagai anak sudah siap untuk bersekolah, sedangkan yang lainnya belum mencapai kematangan. Yang kedua, teori perkembangan kognitif dan yang kedua, teori perkembangan kognitif atau konstruktivisme. Menurut Jane Piaget, pandangan teori perkembangan kognitif mempunyai pengaruh besar untuk memahami bagaimana anak memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Yang kedua, menurut Lev Vygotsky, seorang ahli psikologis Rusia dikenal dengan Vygotskian approach. Dia termasuk seorang konstruktivis, seperti juga membangun dan mengkonstruk pengetahuan. Para ahli psikologis Amerika baru menyadari karyanya yang berjudul Talk and Language 1932 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris 1962. Yang ketiga, teori behaviorisme. Teori ini berakar dari karya Ivan Pavlov, seorang ahli psikologis Rusia yang menetapkan bahwa bintang dapat mempelajari respon psikologis kepada lingkungan melalui rangsangan atau stimuli. Menurut para ahli behaviorisme baru, faktor kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah lingkungan dan kesempatan untuk belajar. Belajar itu berkelanjutan, merupakan hasil jerih payah dalam lingkungan, serta tidak ada hubungannya dengan umur dan tahap-tahap perkembangan. Yang keempat, teori belajar sosial. Pada perkembangan terakhir, para ahli behaviorisme telah memperluas hakikat belajar dengan mencakup imitasi dan observasi. Para ahli teori belajar seperti Albert Bandura 1963 menyatakan bahwa banyak perilaku kurang tidak dipelajari melalui pembentukan, tetapi berkembang melalui reaksi dan interpretasi individu terhadap situasi. Stimulasi dan situasi yang sama akan menimbulkan reaksi yang berbeda, bergantung kepada interpretasi individu terhadapnya. Perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. A. Bahasa. Bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan seseorang disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Oleh karena itu, perkembangan bahasa dimulai dari tangisan pertama sampai anak mampu bertutur kata. Perkembangan bahasa terbagi atas dua periode besar, yaitu yang pertama, periode prelinguistik usia 0 sampai 1 tahun dan linguistik usia 1 sampai 5 tahun. B. Perkembangan sosial, moral, dan sikap. Yang pertama, perkembangan sosial. Terdapat kaitan yang erat antara keterampilan
keterampilan bergaul dengan masa bahagia pada waktu kanak-kanak. Kemampuan anak untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, menerima lingkungan, serta berbagai pengalaman yang bersifat positif selama anak melakukan berbagai aktivitas sosial merupakan modal dasar yang amat penting bagi anak untuk mencapai kehidupan yang sukses dan menyenangkan pada waktu yang akan datang atau meningkat dewasa. Yang kedua, perkembangan moral dan sikap. Pada awal masa kanak-kanaknya, biasanya mereka akan mengidentifikasi dirinya dengan ibu atau ayahnya atau orang lain yang dekat dengannya. Sedangkan pada masa-masa selanjutnya, sesuai dengan perkembangan pergaulan dan pandangan anak-anak melalui mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh, pahlawan-pahlawan, pimpinan masyarakat, atau orang-orang yang berprestasi dalam bidang olahraga dan sebagainya. Selanjutnya, perbedaan individu anak usia sekolah dasar. A. Perbedaan pada perkembangan fisik. Untuk melihat perbedaan perkembangan fisik anak usia SD secara faktual dapat diteliti pada waktu anak berbaris masuk kelas. Pada barisan tersebut, secara individual terlihat ada anak yang tinggi, rendah, kurus, dan gemuk pada usia yang relatif sama. Pada usia 10 tahun, anak-anak perempuan rata-rata lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Namun, setelah usia 12 atau 13 tahun, anak laki-laki menyusul bahkan lebih berat dan lebih tinggi daripada anak perempuan. Pertumbuhan fisik serta perkembangan intelektual dan emosional. A. Perubahan fisik atau jasmani. Salah satu segi perkembangan yang cukup pesat dan nampak dari luar adalah perkembangan fisik. Pada masa remaja, perkembangan fisik mereka sangat cepat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Pada masa remaja awal, anak-anak ini nampak postur tubuhnya tinggi-tinggi tetapi kurus. Lengan kaki dan leher merupakan panjang-panjang, baru kemudian berat badan mereka mengikuti, dan pada akhirnya masa remaja proporsi tinggi dan berat badan mereka seimbang. Selain terjadi pertambahan tinggi badan yang sangat cepat, pada masa remaja langsung berkembang seksual yang cepat pula. Perkembangan ini ditandai dengan munculnya ciri-ciri kelamin primer dan sekunder. B. Perkembangan intelektual. Sejalan dengan perkembangan fisik yang cepat, perkembangan pula kemampuan intelektual berpikirnya. Kalau pada usia sekolah dasar, kemampuan berpikir anak masih berkenaan dengan hal-hal yang kontrek atau berpikir konkret. Pada masa SLTP, mulai berkembang kemampuan berpikir abstrak. Remaja mampu membayangkan apa yang akan dialami bila terjadi sesuatu peristiwa. Umpamanya, perang nuklir, kiamat, dan sebagainya. Remaja telah mampu berpikir jauh melewati kehidupannya, baik dalam dimensi ruang maupun waktu. Yang ketiga, perkembangan emosional. Kebanyakan remaja merasa dekat dengan orang tuanya karena memiliki nilai-nilai yang sangat dalam banyak hal dan masih memerlukan orang tua untuk melakukan hal-hal tertentu. Sebagai remaja memiliki ketegangan antara dua hal, yaitu keinginan untuk melepas diri dari orang tua dan adanya ketergantungan kepada orang tua. Mereka harus dapat melepaskan sebutan anak mama. Orang tua pun ada kalanya berada dalam persimpangan antara melepas anak untuk mandiri atau tetap melindunginya. Konflik remaja lebih sering terjadi dengan ibunya daripada dengan ayahnya. Hal ini sebagian disebabkan karena ibu lebih dekat hubungannya dengan anak dan merasa sulit untuk melepas anak. Penyebab lain adalah karena ayah kadang-kadang cenderung untuk melepas hubungan dengan anak-anak remajanya. Perkembangan sosial, moralitas, dan sikap. Keterampilan berpikir baru yang dimiliki remaja adalah pemikiran sosial. Pemikiran sosial ini berkenaan dengan pengetahuan dan keyakinan mereka tentang masalah-masalah hubungan pribadi dan sosial. Remaja awal telah mempunyai pemikiran-pemikiran logis, tetapi dalam pemikiran logis ini mereka seringkali menghadapi kebimbangan antara pemikiran orang lain. Menghadapi keadaan ini berkembang pada remaja psikos egosentrisme yang berupa pemikiran-pemikiran subjektif logis dirinya tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi dalam masyarakat atau kehidupan pada umumnya.
Egosentrisme remaja seringkali muncul atau diperlihatkan dalam hubungan dengan orang lain. Mereka tidak dapat memisahkan perasaan diri dan perasaan orang lain tentang dirinya. Secara berangsur-angsur, remaja mengurangi sifat egosentrismenya dalam hubungan pribadinya. Berkembang etika pribadi mereka berkenaan dengan pengetahuan dan penghayatan tentang apa yang baik dan yang jahat.